Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima, menyebut hubungannya dengan Presiden Prabowo akrab dan baik-baik saja. Hal ini disampaikan Mega saat berbicara dalam seminar memperingati 70 tahun Konferensi Asia Afrika di Blitar, Jawa Timur pada Sabtu kemarin. Tak hanya itu, pada saat Presiden Prabowo ulang tahun pada 17 Oktober lalu, Mega mengirimkan anggrek merah dan putih sebagai hadiah istimewa. Pernyataan dan sikap Megawati seakan menjawab keraguan publik adanya komunikasi yang buntu antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Pasalnya, komunikasi kedua tokoh seakan terhenti usai Presiden Prabowo memberikan amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada 1 Agustus. Kedua tokoh ini baru bersua kembali saat Presiden menyampaikan keterangan di Istana pada 1 September terkait aksi unjuk rasa di DPR. Saat itu Megawati berada di sisi kiri Presiden bersama Ketua Umum Partai Politik pendukung pemerintah dan pejabat tinggi lainnya. Akankah kiriman anggrek dan pernyataan Mega yang menegaskan hubungannya akrab dengan Presiden menjadi sinyal terbukanya peluang PDIP masuk dalam koalisi pemerintah? Ya pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto ini akrab dan baik-baik saja. Bahkan juga ditunjukkan ketika Megawati Soekarno Putri ini mengirimkan anggrek merah dan putih sebagai kado spesial di ulang tahun Presiden Prabowo 17 Oktober lalu. Apa kemudian makna di balik simbol-simbol ini? Apakah ini sekaligus juga akan membuka peluang bahwa PDIP juga akan ikut bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada jubir dari PDIP, Bang Ansy Lema. Selamat malam Bang Ansy Lema. Ken, selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga hadir bersama kita ada pengamat komunikasi politik dari UIN, ada Prof. Gun-Gun Herianto. Prof. Gun-Gun apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya Prof ya? Selalu berolahraga Prof. Gun-Gun ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ketua DPP Gerindra, ada Bang Ahmad Riza Patria, Ketua DPD Gerindra Jakarta. Selamat malam Bang Riza. Malam dan semuanya, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Gun-Gun, apa yang kemudian disampaikan oleh Ketum PDIP dan juga simbol-simbol lain lah, salah satunya tadi soal kiriman anggrek merah putih. Ini apa yang kita bisa baca Prof? Apakah ini menjawab pertanyaan masyarakat soal komunikasi antara dua tokoh, Presiden Prabowo dan juga Bu Mega ini mengalami kebuntuan atau tidak kok sebetulnya? Kalau lihat ekspresi simbolik ya, dari apa yang dipraktikkan verbal maupun non-verbal itu menunjukkan tidak ada hambatan psikologis kan di antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Artinya dari sisi hubungan personal ya dalam konteks politik dua aktor itu menurut saya tidak ada masalah. Yang kemudian menjadi bahan diskusi adalah apakah hubungan personal itu kemudian berlanjut pada hubungan institusional. Kan begitu? Ya. Nah ini menurut saya kembali kita harus menelaah konsistensi Bu Mega dalam waktu ke waktu. Saya lihat Bu Mega sangat hati-hati sekali dalam positioning PDI Perjuangan di landscape politik kekinian. Dan sampai hari ini posisinya adalah di luar kekuasaan, tetapi hubungan baik dengan kekuasaan hari ini. Reciprocal. Jadi pola reciprocal itulah yang dipraktekkan oleh Ibu Mega. Nah, sampai hari ini saya melihat belum pada sinyal kuat bergabungnya PDI Perjuangan. Tetapi konteksnya adalah pola hubungan reciprocal, tentu mutual simbiosis dengan PDI Perjuangan dan tentu kuasa politik Pak Prabowo dalam membangun yang disebut dengan relasi kuasa yang tentu tidak dalam konteks siapa yang lebih dominan, tetapi pola-pola yang dipraktekkan adalah pola-pola fungsional gitu. Jadi hubungan personalnya dulu coba kita dalami sebelum nanti ke institusional lah ya. Bang Ansy Lema, gimana nih? Memang selama ini sebetulnya komunikasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak pernah ada kebuntuan kah? Tidak pernah terhenti, sebetulnya hanya publik saja yang tidak melihat begitu? Jadi komunikasi nasi goreng, terus kiriman anggrek merah putih, itu menunjukkan bahwa kedua tokoh ini bersahabat baik. Dan secara historis kita lihat bahwa persahabatan ini itu berlangsung sudah sangat lama. Ya, ada keakraban, ada kedekatan,
Dan pernyataan Ibu Mega kemarin di Blitar itu sebenarnya mau menegaskan bahwa hubungan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo itu memang akrab. Walaupun hari ini PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tetapi tidak berarti hubungan kedua tokoh ini berjarak atau tidak akrab. Ya, jadi seperti tadi kata Prof. Gun-Gun, tidak ada hambatan psikologis maupun juga tidak ada hambatan politis. Justru kami melihat bahwa memang hubungan kedua tokoh ini memang sudah melewati berbagai macam episode sejarah ya, fase-fasenya. Pernah bersanding bersama-sama menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, tetapi kemudian pernah juga berkontestasi walaupun Ibu Mega mendukung tokoh yang lain begitu. Jadi hampir ada di semua situasi gitu situasi ya? Semuanya ada, tetapi walaupun ada kontestasi ya, kemudian dalam tanda petik setelah selesai itu proses rekonsiliasi itu berjalan dengan baik, dan walaupun hari ini PDI berada di luar kekuasaan, sikap politik Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu jelas bahwa kita perlu memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini berjalan secara efektif sehingga agenda-agenda kerakyatan, agenda-agenda kebangsaan itu bisa berjalan dengan baik. Itu poinnya. Bahkan kan beberapa waktu lalu ketika Mensesnek itu datang bertemu Ibu Mega memberi pesan, jaga Presiden Prabowo. Kan begitu. Itu pernyataan itu hanya bisa diucapkan kalau memang ada hubungan yang masuk dalam kategori deep connection. Deep connection. Ya. Jadi ada kedekatan. Deep connection itu persahabatan antara dua tokoh yang memang di dalamnya ada kesamaan values, ada kesamaan ideologi, ide, gagasan, spirit, mimpi. Nah, jadi dan PDI Perjuangan dan Ibu Mega melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini secara semangat, spirit itu satu frekuensi. Oke. Kalau Bang Riza, ini terkonfirmasikah dari sisi Presiden Prabowo mengakui atau mengkonfirmasi adanya deep connection juga dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri? Karena cukup banyak momentum yang menjadi perhatian. Pertanyaan publik juga bertanya-tanya nih Bang, 1 Agustus mungkin menjadi salah satu momentum yang penting menurut masyarakat. Sempat terhenti nih komunikasinya setelah ada amnesti begitu ke Sekjen PDIP. Gimana Bang Riza? Ya, saya kira lebih dari deep connection, mungkin saya menyebutnya heart connection, hati yang terhubung. Jadi antara Soekarno, Bung Karno, Pak Sumitro sejak dulu memiliki hubungan yang baik, luar biasa, sekalipun punya pandangan yang kadang berbeda, tapi kedua tokoh bangsa itu selalu menunjukkan kepeduliannya, perhatiannya, dan dukungan kepada kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Kemudian diteruskan oleh Putri, Ibu Megawati, dan Pak Prabowo. Hubungan kedua tokoh bangsa ini sebagai Presiden ke-5 dan ke-8 luar biasa, pasang surut. Pernah sama-sama di lingkaran pemerintahan dulu, kemudian juga sama-sama pernah di luar pemerintahan, dan pernah juga bersanding, Megapro. Dan Ibu Megawati juga pernah mendukung, betul tadi, mendukung pasangan lain. Pernah sama-sama oposisi juga. Singkatnya hubungan kedua tokoh ini luar biasa. Dalam kesamaan dan perbedaan yang luar biasa, tapi kedua tokoh ini memiliki hati yang tulus, yang baik, yang ikhlas, yang peduli pada kepentingan bangsa negara, pada kepentingan rakyat. Selalu mendahulukan kepentingan bangsa negara, selalu mengunduhkan kepentingan rakyat kecil, atau buat PDIP wong cilik istilah Ibu Megawati. Jadi kami meyakini kedua tokoh ini tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau orang di luar berasumsi, berargumentasi, berdebat, berdiskusi tentang kedua tokoh ini, sampai kapanpun saya yakini akan baik hubungan antara kedua tokoh Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Prabowo Subianto. Dan kedua partai ini juga baik sekali, Megawati dengan PDIP, Pak Prabowo dengan Gerindra, dan alhamdulillah Pak Profesor Subdas Ahmad di pimpinan DPR bersama Mbak Puan juga hampir setiap hari
bertemu, berdiskusi, memastikan tugas fungsi DPR berjalan dengan baik dan menjadi penghubung yang baik antara Pak Prabowo dengan Ibu, juga dengan Pak Prabowo dengan Mega. Jadi saya kira kedua tokoh ini akan terus baik dan kami yakini ini menjadi penting bagi stabilitas politik Indonesia ke depan dan seterusnya. Jawaban awal untuk pertanyaan publik soal bagaimana hubungan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, kata kuncinya sudah ada deep connection, sudah ada hard connection, meskipun diakui ada pasang surut. Pasang surutnya apa saja? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa usai jeda.